Terima kasih Nadifa dan Freya. Saya sedang berada di pusat kuliner di Blok M. Di sini suasananya sangat ramai, ada banyak makanan khas Nusantara hingga internasional. Saya sudah bertemu dengan salah satu pengunjung, Mbak Nafla. Selamat malam, Mbak Nafla. Selamat malam. Mengapa ada memilih Blok M sebagai destinasi kuliner? Karena menurut saya sendiri Blok M itu lagi booming-boomingnya di kalangan muda seperti kita ini. Tambah lagi tuh banyak makanan yang benar-benar viral banget di FYP TikTok saya. Contohnya tuh tadi saya cobain goyong dan itu ternyata rasanya enak dan harganya terjangkau. Wah, sangat menarik ya guys. Apa ada tempat makan favorit Mbak Nafla? Ada, saya kalau pasti suka ke food court bawah tanah Blok M ini karena selain harganya terjangkau, makanannya juga nggak kalah enak sama makanan yang di mall-mall gitu. Terima kasih banyak Mbak Nafla. Baik, saya kembalikan ke studio. Wah, kelihatannya semua pengunjung benar-benar menikmati festival ini ya. Iya, dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari satu pengunjung di festival Betawi ini. Terima kasih Pak. Saat ini saya sedang berada di Taman Literasi Blok M dan bisa dilihat di belakang banyak sekali pemuda yang sedang membaca dan berdiskusi. Dan saya sudah bersama Mbak Aul, salah satu pengunjung dari Taman Literasi. Selamat malam Mbak Aul. Selamat malam. Mbak Aul, apa sih Mbak Aul sangat tertarik membaca di ruangan literasi? Saya suka membaca buku gratis, budaya tempat buku gratis. Terus di sini tuh juga sering ada diskusi literasi sama workshop mengenai dengan Mbak Aul. Ada nggak sih rekomendasi halaman menurut saya mungkin ditambahin buku gratis lah ya, daripada banyak people yang kayak apa ya, banyak sedikit iya kan, biar pengunjungnya juga banyak. Terus abis itu sama tempat kan nggak enak banget nih mengingat kayak lesehan banget gitu. Terima kasih Mbak Aul sudah membagi pengalamannya selama berada di Taman Literasi ini. Sebelum kembali ke studio, saya ingin mendengar pengalaman dari pengunjung lain. Di sini saya sudah bersama dengan Mbak Diana. Mbak Diana, gimana sih pendapat tentang taman literasi ini? Pendapat saya tentang taman ini sangat luar biasa. Apalagi sekarang lebih rata kan. Nah, saya juga sebenarnya kan saya kesini. Karena di sini banyak fasilitas yang menarik untuk mereka. Oke, terima kasih Mbak Diana sudah berbagi pengalamannya. Nadifa dan Freya, saya kembalikan ke studio. Blok luar biasa sekali ya, kayak festival Betawi ini benar-benar sangat meriah dan menjadi wadah pelestarian budaya kita. Iya, jadi Bang. Semoga acara seperti ini terus ada dan makin banyak peminat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama saya Freya Alvareta dan rekan saya Kesha Febiola. Kali ini kami menghadirkan liputan langsung dari dua lokasi yang menarik yang berada di Jakarta, yaitu Lapangan Banteng dan Perpustakaan Nasional. Benar sekali saya, Lapangan Banteng dikenal sebagai ruang terbuka publik yang ramai dengan berbagai aktivitas, sedangkan Perpustakaan Nasional menjadi pusat literasi modern di Indonesia. Untuk laporan langsung, kita menuju reporter pertama yang sedang berada di Lapangan Banteng. Silakan Nadifa. Lapangan Banteng adalah tempat favorit warga Jakarta untuk berolahraga. Tempatnya di pusat ibu kota. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat favorit, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Di sini juga terdapat Monumen Pembebasan Irian Barat, sebuah monumen megah setinggi 36 meter yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat dari penjajahan. Lapangan Banteng juga kini telah menjadi taman kota modern dengan berbagai fasilitas menarik. Terima kasih Freya dan Kesha. Saat ini saya berada di Lapangan Banteng.
sebuah ruang terbuka yang sangat ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, bersantai, atau menikmati pemandangan air mancur saat hangat. Di sini, saya akan bertanya langsung pada satu pengunjung. Boleh tahu dengan Kak siapa ya? Aku Aulia. Aku Dian Malam. Kau dan Kak Dian ini berasal dari mana? Kalau kita berdua dari Sungai. Kau, apa yang membuat Anda sehingga berkunjung di sini? Sini soalnya nyaman, terus juga nih buat lari pagi ataupun sore. Selain itu juga kalau misalkan di sini juga ada live show, ada mancur, terus juga banyak yang berkunjung. Itu malam. Kau, apakah ada kegiatan favorit yang saat Anda lakukan di lapangan banteng ini? Kalau misalkan itu paling teman saya kayak ayo ke lapangan banteng gitu, soalnya ada event floral fauna, terus abis itu kalau misal Sabtu Minggu dia juga ngecek bilang katanya ayo jogging yuk ke lapangan banteng, soalnya tempatnya nyaman gitu, cocok juga. Terima kasih kau yang sudah cerita. Kak Diana, apakah bagaimana menurut Anda fasilitas di sini? Menurut saya fasilitas di sini itu sangat memadai, ada toilet umum, taman bermain anak, tempat duduk yang nyaman, dan juga di sini ada pengisi air minum. Terus di sini juga lingkungannya sangat bersih karena ada petugas kebersihan yang membersihkan dedaunan yang jatuh. Pengunjungnya di sini juga sangat tertib, membuang sampah pada tempatnya. Terus juga saya berharap semoga tempat sampah di sini tuh lebih banyak agar kebersihannya lebih tetap terjaga. Kak Diana, apakah ada tempat favorit di lapangan banteng? Tempat favorit saya sih itu di tempat yang air mancur loh, sambil menikmati air mancurnya saat malam hari nonton kayak show gitu kalau malam. Kan biasanya tuh kayak ada konser gratis gitu ya. Iya. Terima kasih kau dan Kak Diana atas cerita-ceritanya. Untuk melanjutkan berita liputan di lapangan banteng ini, kita akan balik ke Nafla, rekan saya. Silakan Nafla. Terima kasih Nadifah. Saat ini saya sedang berada di lapangan banteng dan saya juga sedang bersama salah satu pengunjung di sini. Selamat siang kakak. Selamat siang. Dengan kakak siapa? Saya Hanifah. Baik Kak Hanifah, saya izin mewawancarai Anda ya. Kenapa sih Anda suka banget ke lapangan banteng sini? Sebenarnya ini bukan tempat yang sering saya kunjungi karena ini pertama kali buat saya kunjung ke lapangan banteng. Oh, jadi ini pertama banget nih ke sini nih. Apa sih first impression kakak ke lapangan banteng sini? Kalau first impression saya ke lapangan banteng untuk dari fasilitas itu sangat oke, karena setelah saya tadi puterin saya juga ngelihat banyak kamar mandi. Di daerah sana juga ada kamar mandi, daerah sini juga ada kamar mandi. Terus untuk kebersihannya juga bersih banget karena para pengunjung juga untungnya tertib terhadap peraturan yang ada. Terus juga ternyata di sini ada tempat pengisian air. Jadi semisal kita buat tumbler, terus air kita habis, jadi kita nggak beli. Jadi kita bisa ngisi untuk meminimalisir juga penggunaan botol plastik. Oke, baik. Di sini kan banyak banget nih sarana prasarananya, terus juga banyak tempat isi air ulang nih. Apa sih masukan buat pengelola di sini? Kalau untuk masukan dari saya, mungkin tempat yang pengisian tadi gitu jumlahnya ditambahin, karena kalau saya lihat pengisian air cuma ada di daerah sana dan itu cukup PR untuk pengunjung kalau semisal kehabisan air tapi jauh dari lokasi. Jadi saran saya mungkin bisa ditambahin di beberapa titik untuk ada pengisian air supaya pengunjung ketika haus dan airnya habis bisa mengisi air tanpa perlu jalan jauh. Oke, baik. Terima kasih sarannya Kakak Hanifah. Dan terima kasih juga untuk Nadifah. Saya kembalikan ke studio Freya dan Keisha. Wah, sepertinya lapangan banteng tempat yang sangat menarik ya. Betul sekali saya. Terima kasih kepada reporter kami, Nadifah dan Nafla. Dan sekarang kita beralih ke reporter Nafla yang sedang berada di Perpustakaan Nasional. Silakan Nafla. Perpustakaan Nasional telah menjadi pusat literasi modern terlengkap di Asia Tenggara. Pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi buku,
dan sumber daya digital yang mencakup beragam disiplin ilmu. Dengan desain bangunan yang modern dan fasilitas yang memadai, perpustakaan ini terus menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan. Sejak dibuka, jumlah kunjungan terus meningkat, menggambarkan tingginya minat masyarakat terhadap literasi dan pendidikan. Di Perpustakaan Nasional terdapat pameran yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung untuk melihat karya dari A.A. Nafis, mulai dari pendidikan, sejarah, puisi, sampai buku yang diterbitkan oleh penulis A.A. Nafis. Pameran ini diperingati karena 100 tahun A.A. Nafis. Terutama pada kagok ketika tiba-tiba ada kiai jadi presiden. Begitu sulit mereka mentransformasi pikiran atau sama sekali tidak mau karena buku. Gus Dur bahwa bangsa ini yang mayoritas muslim lupa pada perjalanan sejarah dan agama kita bahwa ada khalifah seperti Harun al-Rashid secara kognito menemui fakir miskin untuk mengobati luka lara, bahwa ada khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz yang memadamkan lilin milik negara di ruang rapat kerja demi ada keluarga datang mengurus data pribadi. Setelah presiden dan rombongan berlalu, tinggallah aku sendiri dengan segala peragat medik pada tubuh, dan aku berkata dalam hati, Gus Dur, bila ada tanggapan miring bahkan menolaknya dari aparat dan birokrat, maafkan saya. Maafkan saja, karena wataknya memang tercunguk bergaji kecil namun berezeki segunung ledang, yang selalu bersumpah jabatan demi Allah untuk diingkari lagi. Terima kasih Kesha dan Fea. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Nasional. Lebih tepatnya saya sedang berada di pameran 100 tahun A.A. Nafis. Di sini kita bisa lihat-lihat dulu dari sang satiris kritis, yaitu A.A. Nafis sendiri. Karya A.A. Nafis itu banyak sekali, teman-teman. Di sini ada salah satu karyanya, yaitu antologi lengkap cerpen A.A. Nafis. Lalu ada cerita rakyat dari Sumatera Barat. Lalu ada hujan panas dan kabut musim. Lalu ada karyanya dia yang kemarau, dan banyak lagi. Dan di sini juga ada sejarah pendidikannya A.A. Nafis tersendiri. Dan di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung di pameran A.A. Nafis. Selamat siang, dengan kakak siapa? Selamat siang, saya Hanifah. Baik Kak Hanifah, apa sih pengalaman Kak Hanifah pas pertama kali masuk ke sini? Awalnya saya penasaran, cuman setelah masuk agak sedikit bingung tentang pameran ini. Cuman setelah dibaca-baca, setelah diteliti, akhirnya paham tentang A.A. Nafis. Lalu apa aja sih yang diberikan fasilitas di sini selain cerita-cerita tentang A.A. Nafis? Apa ada masukan juga? Untuk fasilitasnya udah cukup bagus, terus petugasnya juga ramah, terus strategis dari penempatan pameran-pamerannya juga udah pas, dijelasin mulai dari pendidikan sampai karya-karya yang ditulis oleh A.A. Nafis, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Hanifah atas waktunya. Itu saja saya wawancarai dengan salah satu pengunjung tadi. Setelah itu saya akan melanjutkan ke Diana. Terima kasih Nafla, sekarang saya sedang berada di Perpustakaan Nasional. Saya sedang bersama dengan pengunjung lainnya, Kak Aul. Selamat siang Kak Aul. Selamat siang. Apa yang membuat Kak Aul tertarik datang ke Perpustakaan Nasional? Sebenarnya saya kesini karena cari buku untuk referensi tugas. Terus abis itu teman-teman aku juga nyaranin buat kesini aja, soalnya bukunya sini lengkap-lengkap. Nah kebetulan ini saya juga ngambil buku tradisi Jawa, terus juga apa ya? Di
sini dekat dari rumah saya. Oke, apa ada saran dari Kak Aul? Kalau misalkan saran mungkin ditambah tempat diskusi. Terus abis itu jangan bawa anak kecil soalnya ini nggak kids friendly. Soalnya di sini kan kayak nggak ada tempat main buat anak kecil ya kan. Ini kan tempat perpustakaan. Terus apalagi kalau misalkan ada nih orang yang bawa anaknya gitu. Terus dia kayak baca buku. Ya kan pasti banyak ya baca buku ya. Terus anaknya nangis. Pasti semua orang di sini tuh keganggu sama tangisan anak kecil itu. Jadi nggak disarankan. Oke, terima kasih Kak Aul. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Kak Nadifas yang sering belajar di Perpustakaan Nasional ini. Selamat siang Kak Nadifa. Selamat siang. Apa yang membuat Kak Nadifa memilih tempat ini sebagai tempat belajar? Saya memilih tempat ini untuk belajar karena suasana ini sangat tenang, juga nggak berisik banget, tapi kayak fokus gitu. Coba di sini koneksinya cepat, jadi kayak saya bisa scroll materi tanpa harus kayak lama gitu. Apa ada saran dari Kak Nadifa untuk meningkatkan fasilitas di Perpustakaan Nasional ini? Mungkin lebih banyak kayak tempat privat buat ruang diskusi gitu loh. Soalnya saya kesini selalu ramai pengunjung. Terima kasih Kak Nadifa. Freya dan Kesha saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nafla dan Yana. Dari ruang terbuka hijau di lapangan Banteng hingga fasilitas modern Perpustakaan Nasional, Jakarta memang memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Benar sekali Freya. Terima kasih kepada Nadifa, Nafla, dan Diana atas potongannya, serta para narasumber yang sudah berbagi cerita. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya.